Allah, tubtu ilaika ya Allah, langsung diampuni. Yang berat itu bukan kesalahan kita terhadap Allah, maksudnya bukan meremehkan ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Jadi kalau kita punya kesalahan, angkat tangan, belum ngucap kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berat itu kesalahan kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengampuni kesalahan kita yang terjadi antara kita dengan makhluk kecuali setelah kita mendapat maaf dari makhluk itu. Nah, yang dimaksud bangkrut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah orang yang ibadahnya kuat tapi tidak memperhatikan hubungan antara dia dengan makhluk. Sehingga kata Rasulullah SAW, nanti dia kembali di akhirat merasa dirinya ini membawa pahala yang besar, surga sudah ada di depan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak ada yang masuk ke surga kecuali sudah bersih dulu, hisabnya sudah bersih. Datang orang yang dulu pernah dia sakiti di dunia, menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini orang ini dulu pernah membohongi saya. Diambil pahalanya oleh Allah, pembohong ini diambil pahalanya oleh Allah, diberikan kepada orang yang dulu di dunia dibohongi. Datang lagi orang, ya Allah, ini dulu waktu di dunia pernah menggunjing saya. Diambil pahalanya oleh Allah, diberikan kepada orang yang digunjingi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, satu kali orang menggunjing, satu kali kita menggunjing, 40.000 amal kebaikan kita yang diterima Allah nanti diambil diberikan orang yang kita gunjingi. 40.000 yang diterima lagi ya. Yang diterima, berapa amal baik kita yang diterima kita nggak tahu. Nah, kata Imam Ghazali seperti itu dalam kitab Ihya. Diberikan. Nanti datang lagi orang terus mengadu, banyak orang yang disakiti, tadinya dia mau masuk surga dengan pahalanya yang melimpah, habis pahalanya karena banyak menyakiti orang. Masih banyak lagi orang yang ngantri mau menuntut keadilan padahal pahalanya sudah habis, mau dibayar pakai apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dosanya orang yang disakiti ditimpakan ke dia, jadi hutangnya dibayarkan ke dia, dialihkan, itu namanya. Sudah tidak mampu lagi, oh saya tidak ada pahala lagi, ya sudah, berarti dosanya orang yang kau sakiti ini ditimpakan ke kamu, sebagian dosanya dibayar sesuai dengan kadar hak yang dia rebut dari orang itu, sampai yang akhirnya mau masuk surga itu tadi panennya gagal, naudzubillah, karena menyakiti orang dan riya. Nah, begitu juga untuk sedekah ini. Nah, di dalam ayat ini makanya perhatikan hubungan kita dengan makhluk. Perhatikan, karena zaman sekarang ini orang kalau disuruh baca Al-Quran 2 juz setiap hari bisa deh. Sholat taraweh setiap malam 20 rakaat bisa. Puasa terus, jangan buka-buka, setiap hari puasa, sore buka puasa, besok terus setahun 2 tahun puasa, kuat. Tahajud jangan pernah ditinggalkan, kuat, bisa. Sholawat setiap hari 3.000 bisa. Tapi jaga mulutnya dari menggunjing orang. Nah, ini susah. Zaman sekarang ini ya, jangan dusta, susah. Jangan marah, susah. Jangan merampas hak orang lain, susah. Jangan meremehkan orang lain. Ini hawa nafsu ini larinya ke situ, ke hal-hal itu. Nah, padahal itu yang saya sebut penyakit-penyakit tadi, kalau disebutkan dalam Ihya disebut muhlikat. Muhlikat itu penghancur pahala, pembinasa umat manusia, itu penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Nah, banyak manusia nanti tergelincir masuk ke neraka karena nggak bisa menjaga lisan, suka dusta, suka menggunjing orang ini gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Nah, kalau mau ibadah yang paling ampuh nanti di akhirat,
tidak usah banyak-banyak baca Quran, tidak usah banyak-banyak sholat sunnah, tidak usah banyak-banyak sholawat. Cukup kita jaga badan kita jangan menyakiti makhluk Allah. Nah, pasti masuk surga tingkatnya tinggi. Tidak usah banyak-banyak loh. Kalau mau banyak-banyak nggak apa-apa. Maksud saya bukan larangan ini ya. Artinya apa gunanya kita membangun memupuk tanaman kita, semua kita pupuk, sudah jadi buahnya habis itu dilalap sama angin disertai api, ini apa gunanya? Capek kita, tapi kita habiskan sendiri. Nah, lebih baik saya selamat dari angin. Untung buah dapat 3 butir buah masih enak, saya bisa mencicipi daripada tidak sama sekali. Nah, ibadah yang paling afdal khususnya di zaman ini, ibadah yang paling afdal jangan gosip. Itu ibadah paling afdal zaman sekarang ini. Jangan gosip, jaga mulut, jaga tangan kita, jangan menyakiti, merampas hak orang lain. Ini ibadah paling afdal. Khususnya di zaman sekarang ini, orang ini gampang sekali tersulut fitnah. Ada orang berikan kabar belum jelas kabarnya, dia sudah nomor 1, menyebarkan 1000 kontak, semua dapat kabarnya, 2000 kontak. Ya Allah, kenapa dia tidak sebarkan kabar yang indah, kabar yang baik, yang disebarkan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Nah ini, bayangkan kalau 1000 yang ada di kontaknya ini semua menerima berita itu, kemudian terpengaruh, dia ikut tanggung jawab. Kalau zaman dulu orang menggunjing 1 selesai. Kalau zaman sekarang bisa menggunjing 1000 orang sekaligus. Gosip sama 1000 orang sekaligus. Ini lebih bahaya zaman sekarang ini. Tapi kalau mau nyebarkan nasihat, 1 detik bisa 1000 orang dapat nasihat. Allah Maha Adil. Kita bisa lebih dari orang zaman dulu nih kita. Melalui broadcast, melalui ini. 1 kali kita pencet nasihat ini 1000 orang, 5000 orang bisa dapat. Tapi kalau jelek juga seperti itu. Kita manfaatkan untuk kebaikan.